pada perkuliahan selanjutnya ini kita akan mempelajari mengenai manajemen perusahaan. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, kemudian actuating itu pelaksanaannya, dan controlling atau evaluasi dari seluruh rangkaian yang ada di perusahaan. Jadi pertama-tama bahwa kita ketahui dahulu tujuan perusahaan itu secara umum yang pertama adalah keuntungan maksimum atau maksimum profit. Artinya bahwa perusahaan itu didirikan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Nah itu. Jadi ini yang namanya prinsip ekonomi, ya kan? Apa prinsip ekonomi? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, itu prinsip ekonomi. Walaupun jarang diopang lah kawan kayak itu. Artinya apabila hendak mendapatkan hasil besar biasanya modal besar juga. Mau unjun, misalnya mau unjun hendak mendapatkan iwak kakap, ya pasang umpannya iwak kakap juga. Kada mau iwak kelatau, ya lah umpan kelatau geus unjun iwak kakap kada mungkin. Nah jadi kayak itu juga. Artinya biasanya modal kecil juga, modal besar juga. Kayak itu biasanya korelasi, ya, korelasi. Kemudian yang kedua, tujuan perusahaan secara umum itu kelangsungan atau survive, bertahan terus menerus perusahaannya ini, ya. Jadi perusahaan itu terus menerus bisa untuk beroperasi. Jadi kada hanya dalam waktu dekat ditujukan berdirinya dalam waktu dekat, tapi kelangsungan terus menerus. Kemudian yang ketiga, tujuan perusahaan itu yaitu pertumbuhan atau growth, yang asalnya produksi sekian, keuntungan sekian, kalau bisa terus dikejar pertumbuhan supaya produksi meningkat, ya, keuntungan masuk tambah besar. Kemudian yang keempat, tujuan dari didirikannya perusahaan yaitu untuk menampung tenaga kerja atau employee. Lalu jadi perusahaan itu berdiri ada manfaatnya terutama untuk wilayah penduduk sekitar perusahaan berdiri. Jadi bisa menyerap tenaga kerja, jadi mengurangi angka pengangguran di sekitar perusahaan. Nah kemudian kalau secara spesifik atau tujuan secara spesifik dalam hal ini layanan, terbagi lagi atas dua, ya. Yang pertama primer, tujuan spesifik layanan primer. Yang kedua tujuan saya ulang bahwa tujuan secara spesifik atau layanan itu ada terbagi atas tiga. Pertama tujuan secara primer, kedua sekunder, ketiga kolateral. Jadi yang pertama primer, misalnya perusahaan ini membuat barang atau menyelenggarakan jasa yang dijual untuk kebutuhan konsumen. Nah ini tujuan layanan primer. Nah tujuan layanan primer ini pun terbagi dua, ada untuk organisatoris, ada untuk operasional. Nah untuk organisatoris ini masing-masing unit atau divisi atau bagian atau seksi memberikan sumbangan tujuan perusahaan. Jadi masing-masing ada beberapa divisi atau bagian atau seksi, ya kan, semuanya memberi sumbangan tujuan perusahaan. Itu tujuan perusahaan apa? Ya tadi kembali yang ke umum tadi. Nah itu, ya. Divisi, bagian, seksi. Jadi gawian tuh lah yang paling sakit tuh apa, Jar? Gawian yang paling sakit. Gawian yang paling sakit nih amun je urang bahari je paloy, ya lah, kada akon jadi kepala biro lawan kepala subak. Kenapa? Kepala biro bos nonton peleng nih paloy, kepala subak bos hantop. Itu amun paloy kan akon jadi kasubak, paloy kasubak teh lah kepala sub bagian. Paloy memahami kasubak bos hantop, kepala subak hantop presiden. Atau kepala biro, orang kepala biro, ya lah, kepala biro ekonomi, kepala biro ada sebutnya kepala biro itu bukan tempeleng. Itu tuh. Nah jadi itu tadi lah secara organisatoris. Jadi semua unit tadi untuk memberi sumbangan untuk tujuan perusahaan. Artinya semuanya orientasinya untuk tujuan perusahaan.
Nah, secara operasional, nah ini kan tadi primer terbagi atas organisatoris, ada yang untuk operasional. Artinya operasional di sini setiap individu atau kelompok dalam unit prosedur, ya dalam unit prosedur kerja itu secara keseluruhan itu merupakan layanan dari organisatoris. Semuanya individu atau kelompok itu menjadi satu kesatuan di dalam prosedur kerja. Nah, itu. Kemudian itu tadi tujuan spesifik layanan primer. Kemudian tujuan spesifik layanan sekunder itu adalah nilai-nilai untuk mencapai tujuan primer. Misalnya apa? Staf ahli, ya kah? Nah, staf ahli itu kan dia tidak di dalam sistem tapi mempengaruhi sistem. Yalah, staf ahli. Ingatlah, pernah nonton film lah Naga Bonar jadi dua. Ya kala si Bonaga bisi orang tua ya lah Naga Bonar pas hendak peresmian pabrik ya berdapat Jenderal Naga Bonar dengan jenderal apa yang pernah bertembak dahulu yang batis karena tembak nih. Jadi nangkawan Naga Bonar bahari seperjuangan ya kala diangkat jadi staf ahli. Jadi Naga Bonar, kenapa ya karena kamu bisa sampai jadi staf ahli padahal sepengetahuanku keahlian kamu hanya bisa mencopet. Janganlah kau ajari itu menteri sampai mencopet, kasihan rakyat. Mencopet uang negara sampai mencopet uang rakyat ya. Nggak ada keahlian gitu loh. Kadang-kadang nasib ya karena satu partai lalu dijadikan staf ahli padahal nggak ada punya keahlian. Ahlinya apa? Mencopet Jenderal Bonar dulu ya. Nah, jadi apalagi contoh yang sekunder tadi masuk di luar sistem, pengaruh sistem, misalnya bagian pemeliharaan mesin cuma pengaruhi kan. Kalau mesin sampai ngadat, cuma bagian pemeliharaan mesin dia tidak memproduksi tapi mempengaruhi. Kalau mesin ngadat dia yang tidak bisa berproduksi ya kan. Jadi artinya penting juga sekunder ini. Security misalnya juga kan tuh termasuk sekunder. Makanya security boleh di outsourcing karena tidak di dalam sistem produksi cuma mempengaruhi. Coba kalau pimpinan karyawan outsourcing itu akal-akalan aja outsourcing supaya apa? Supaya kontraknya hilang. Akhirnya kada beri pesangon perusahaan itu akal-akalan. Jadi yang di outsourcing itu sebenarnya yang sekunder ini yang di luar sistem tapi mempengaruhi sistem. Misal security ya kan di bank, coba bayangkan seandainya di bank tuh tidak ada security-nya, aman lah kira-kira nih membawa duit nih gair kalau pindah pahadangan sebelum masuk ke teller dirampok kurang. Jadi memberi keamanan lah security. Nah, jadi security ini dia tidak termasuk dalam produksi, dalam artian di bank itu kan teller, customer service, pimpinan itu kan. Kalau security ini menunjang aja, makanya sekunder, cuma perlu, penting. Jadi di luar sistem mempengaruhi sistem. Kemudian tujuan spesifik layanan yang ketiga yaitu kolateral. Kolateral ini bersifat pribadi, bisa bersifat sosial. Nah, kalau pribadi ini yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh individu atau pribadi. Ini terbagi dua, ada yang bersifat ekonomis, ada yang non ekonomis. Yang ekonomis contohnya seseorang ingin atau berhasrat berkeinginan pengen menjadi manajer. Kenapa dia pengen jadi manajer? Karena dia tahu di manajer itu gaji jelas lebih besar, ya kan? Kemudian mendapat gajinya ini kan ada gajinya lebih besar karena pimpinan kan di situ. Kemudian mendapat tunjangan kendaraan dinas, ya kan? Fasilitas-fasilitas lainnya, fasilitas-fasilitas bonus ya. Nah, kemudian misalnya seseorang ingin menjadi karyawan secara ekonomis, apabila bekerja jadi karyawan dia akan mendapat gaji, mendapat upah. Nah, kemudian ada juga yang tujuan spesifik kolateral ini yang bersifat non ekonomis. Yang ingin dicapai pribadi cuma bersifat non ekonomis. Misalnya status ya kah, prestise. Hendak jadi anggota dewan, mengeluarkan duit habis gasan serangan pajar ya lah, serangan pajar habis puluhan miliar, mbah terpilih kawa kamu boleh kan karena kawa sekalinya duitnya tuh 5 tahun kita kada boleh, tapi kenapa
hati benar supaya jadi anggota dewan yang terhormat ya Noang. Terhormat ya lah sebujurnya itulah coba gubernur lawan wakil gubernur mana hebatnya. Hah? Gubernur lawan wakil gubernur hebat siapa? Hebat gubernur. Wali kota dan wakil wali kota mana hebatnya? Hebat wali kota. Rakyat dengan wakil rakyat mana hebatnya? Hebat rakyat. Salah, hebat wakil rakyat. Yalah rakyat menderita, wakil rakyat perjalanan nyaman ya lah. Itu tuh. Jadi biar nih apa kisah penceramah wakil rakyat itu ya kalau karena semuanya masuk surga. Di mana dalilnya jarang masuk surga. Jadi masuk surga ya kalau sudah di dalam surga. Nah, dia malaikat kayak ini keadaan di surga. Yuk selanjutnya balik ke neraka pulang. Jadi studi bandingnya soalnya patos studi banding ya kunjungan kerja menghabiskan duit rakyat lalu masuk surga dibawahi sekedar studi banding kunjungan kerja dilihat tangan kayak ini surga terus dibulikakan ke neraka pulang jar dia lah. Makanya alihnya sudah harusnya ya wah ini lain bang ini zamannya kalau ada kemampuan hendak juga jadi anggota dewan. Bayangkan nolak anggota dewan rapat komisi mitra kerjanya itu kepala dinas. Orang yang jadi kepala dinas tuh lihat pengalaman kerjanya berapa puluh tahun, pernah mengumpat pendidikan pelatihan ini dan seterusnya ya lah. Tingkat pendidikan S2 yang menghadapi anggota dewan ini lulus paket C karena berduit aja jadi anggota dewan apa gitu kada equal kada sejajar. Kepala dinas lah anggota dewan tadi anggota dewan lulusan paket C kepala dinas S2 ya lah. Kepala dinas pelatihan pengalaman kerja anggota dewan tidak ada pengalaman apa-apa ya mengenai pemerintahan 10 kali sehari dibunguli kepala dinas akhirnya bang handakan kemampuan kerja wah ini tuh nah kayak itu tuh padahal gunungnya ya lah anak di apa ditawari amanah gunung ngerakon menolak wah ini berabut nang kada mampu nang kada bisa handak dua lain udah ini zaman lain ada ingat lagi. Nah kemudian tujuan kolateral tadi yang pribadi, kemudian yang bersifat sosial, misalnya kesejahteraan masyarakat dari kegiatan perusahaan. Nah dengan perusahaan itu beroperasi maka di situ ada pajak ya kan. Kemudian perusahaan selayaknya CSR ya lah, Corporate Social Responsibility, membantu beasiswa misalnya menyekolahkan kanak-kanak di sekitar lokasi perusahaan, membantu fasilitas kepentingan umum. Jangan perusahaan tahunnya beroperasi aja di situ. Kurang kegiatan 17-an kada menyumbang, tempat ibadah ada menyumbang. Tahun cari duit ini kita kan tutup kurang sama sekali, wajar juga bang. Baik, jadi manajemen perusahaan yang pertama tadi kita pertama akan mendefinisikan manajemen. Manajemen itu adalah suatu proses yang khas terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Inti dari manajemen ini harus ingat nih, apalagi lulus karena sarjana ekonomi jurusan apa manajemen apa karena intinya manajemen. Pada tahu bah. Di inti manajemen itu efektif, efisien. Apa kira efektif, dapat guna, efisien, tepat sasaran. Itu ya. Di manajemen jenjang manajemen itu ada 3. Ada top manajemen atau CEO, Chief Executive Officer. Nah, itu. Jadi di sini top manajemen ini dia yang membuat rencana strategis, menetapkan tujuan perusahaan, misi, strategi maupun berhubungan dengan luar. Jadi kada mau pemilik atau komisaris, tapi orang profesional, top atau CEO ini ya mengadakan kerjasama. Nah, jabatan termasuk dari CEO ini presiden direktur utama, dewan direksi, dan termasuk top manajemen. Di sini diperlukan human atau pendekatan kemanusiaan, keterampilannya, skillnya itu 65%. Kemudian konsep 25%, teknikal 10%. Nah, itu kebutuhan dari top manajemen. Kemudian middle management ini adalah pihak manajemen yang mentransfer dari top manajemen ke dalam bentuk program. Contoh jabatannya kepala cabang,
manajer, kepala bagian, kepala seksi, kasih kepala seksi. Kepala seksi ada berambut ya kepala seksi. Lain pulang tonganya lah. Ya mendahulu ada jabatan, wah ini untung duduk diganti sudah ya lah. Wah ini sekda baru sekwilda aja. Sekitar wilayah dada ini sekda sekretaris daerah yang dulu bupati buka paha tinggi itu bahari ya gaya-gayaan aja. Nah jadi untuk jabatan middle management ini human skill diperlukan tuh 50%, kemudian konseptualnya 25%, teknikalnya 25%. Kemudian jenjang manajemen berikutnya itu phase management, yaitu di sini pihak manajemen yang membawahi langsung kepada pekerja atau karyawan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas. Contohnya jadi mandor. Yalah, supervisor itu langsung mengawasi, jangan di kampung gotong royong kerja bakti. Mau melihat aja kebanyakan mandor ketika begawinya gotong royong itu ya, kalau di kampung ada cocok pelang kayak itu. Nah, untuk skill yang diperlukan jabatan phase management ini human 25%, konseptual 20%, teknikalnya 55%. Karena teknis langsung melihat kepada karyawan atau anak buah yang bekerja. Nah, kemudian tadi tahapan manajemen yang pertama itu planning, perencanaan. Ini adalah langkah awal daripada fungsi manajemen lainnya dan ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Manfaatnya dari perencanaan ini yang pertama untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua sebagai pedoman atau sebagai standar atau ukuran. Artinya ini anak-anak digawe. Nah, kayak itu aja. Yang ketiga mengukur keberhasilan dalam hal pengawasan. Targetnya diulah, lalu kan kita melihatnya di target awal. Setelah pelaksanaan target awal apa tercapai kada. Nah, itu. Kemudian yang ketiga manfaatnya memperkirakan peluang, meminimalisir resiko, melihat, membaca dulu estimasi, oh ini ada tingkat peluangnya di sini, di perencanaan diulah. Apabila terjadi resiko, ini begini cara mengatasi permasalahan atau problem solvingnya. Kemudian manfaat yang kelima dari perencanaan itu yaitu efisiensi, untuk menekan sumber-sumber daya jangan sampai terjadi pemborosan. Ya, apabila sumber daya, sumber-sumber permodalan bisa ditekan, bisa efisien, lalu bisa menjual, misalnya memproduksi dengan harga jual lebih murah, meningkatkan keuntungan lebih banyak. Kemudian berikutnya yaitu tahapan manajemen itu pengorganisasian atau organizing, yaitu penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan faktor-faktor fisik terarah pada satu tujuan. Nah, hubungan dasar dalam pengorganisasian ini yaitu hubungan formal. Intinya atau isinya ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini yaitu kewajiban setiap individu melaksanakan tugas-tugasnya, itu namanya tanggung jawab. Nangar bertanggung jawab itu apa yang kita laksanakan, tahu nang digawi laksanakan, wajib, itu tanggung jawab. Kemudian di situ ada yang namanya wewenang, yaitu hak mengambil keputusan apa yang harus dijalankan seseorang atau meminta melakukan sesuatu, memerintahkan. Nah, itu. Kemudian hubungan dasar dalam organisasi yang bersifat formal ini itu pertanggungjawaban, bahwa laporan hasil kerja bawahan kepada yang berwenang atau atasan. Misal sales atau marketing nanti melaporannya kepada atasan langsung, di atasnya kepada supervisor. Nah, itu. Kemudian berikutnya yaitu pengarahan. Pengarahan ini adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapai tujuan. Jadi untuk mencapai tujuannya diarahkan. Nah, jadi harus bahasa komunikasi itu jelas mengarahkan itu. Jadi jangan sampai mengarahkan bahasa yang tidak dimengerti oleh yang melaksanakan. Malah hati-hati juga main kode-kodean ya, kalau ada nih kisahnya kayak ini. Nah, anaknya orangnya pengamihan lah, suka ngompol pipisnya nih dia kan tahu di hadapan orang banyak, mamanya lagi kumpul-kumpul lagi arisan ya kah, dia tahu pipis disupan gitu mamanya, lalu dicari bahasa komunikasi melindungi bahasa pipis, bahasa ngompolnya itu. Nak dia mama ya lah, sudah orang kerjaan gitu. Lain kali apabila hendak pipis jangan bepada ngompol, jangan bepada pipis, bepada hendak menyanyi aja.
Jadi sepakat ya lah mamanya kayak itu artinya anak bapak dan anak menyanyi berarti anak pipis atau anak ngompol anak itu juga pemahamannya. Nah jadi orang kumpul-kumpul bakal kawanan mamanya arisan anu ma anak penyanyi oh ayo ayo jadi mamanya diantar mamanya ke WC artinya anak anak penyanyi berarti anak pipis anak ngumpul. Nah jadi pas musim mudik mudik lebaran ya lah boleh kampung jadi yang anak tadi goreng lawan nininya. Kenapa nini ini kangen lawas ya lah kan nini atau kaib itu sayang man lawan cucu jadi goreng lawan anak tadi di tengah malam bapak delon nininya nih anak menyanyi jangan nininya besok pagi aja lah karena kawan nih anak menyanyi malam ini juga tahan anu gin jam tahan besokin ya nininya besok aja lah menyanyinya lah orang guringan sudah tanya membangunkan orang karena kawan nih pokoknya aja malam nih juga aja cucu jarak bakal anak penyanyinya ayo aja nininya coba pelan-pelan lah menyanyinya di telinga ini apa yang terjadi basah telinga ini di kambingnya makanya bahasa komunikasi itu harus jelas bahasa komunikasi yang umum atau yang bisa dimengerti ini kan yang mengerti antara mamanya lawan anak amun menyanyi ngompol atau mau pipis nininya kan tahu nah anak udah pada anak menyanyi dikira menyanyi yang menyanyi lebangnya lah padahal dak kape di telinga ini aja lah pelan-pelan banjir telinga ini dapatnya. Nah kemudian manajemen perusahaan berikutnya itu pengkoordinasian atau coordinating yaitu suatu proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas unit-unit yang terpisah dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing ada bagian misalnya bagian personalia, bagian marketing, bagian keuangan itu satu padu untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir dari manajemen perusahaan yaitu pengendalian atau evaluating, yaitu aktivitas untuk menemukan atau mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Misalnya target ya bulan sekian bulan ya kan setiap bulan target kok ada yang tidak tercapai jauh kok ada yang lebihan di atas targetnya tuh yang tidak tercapai target harus dievaluasi. Apa penyebabnya? Yang di atas over target itu pun dievaluasi juga supaya bisa mengejar kembali atau bisa dipertahankan. Langkah-langkahnya dalam pengendalian ini yang pertama menetapkan standar dan metode untuk mengukurnya, kemudian melakukan pengukuran, kemudian selanjutnya menentukan apakah kinerja tersebut memenuhi standar, dan terakhir melakukan tindakan-tindakan korektif, mengevaluasi di mana salahnya ya, di mana salahnya. Makanya kita nih jangan merasa paling bujur terus, merasa paling benar terus. Itu ujar kita, ujar nyawa ya kalau. Jadi lihat standarnya, standar orang banyak, standar umum di mana jadi koreksi. Amun orang tuh ya lah kada mau dikoreksi, hal-hal kecil kalau dikoreksi, pas hal-hal besar amburadul karena. Jadi itu dulu perkuliahan mengenai manajemen perusahaan kali ini. Nanti kita sambung berikutnya. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.